Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih jumpa dan ketemu kembali di channel Kabut Rinjani. Kali ini kita kedatangan seorang narasumber atau seorang tamu, pendaki cilik Gunung Rinjani atau mantan pendaki cilik ya, karena sekarang sudah gede, yang namanya Alia Dita. Baik, kita tanya-tanya ya untuk keseharian, aktivitas atau masalah hobi dan kesan-kesan, karena masih aktif ya sampai sekarang untuk organisasi pendakian atau mendaki Rinjani seperti itu ya. Sekarang masih kegiatannya apa? Sekolah? Masih organisasi masih ya? Iya, kebetulan masih sekolah dan kelas 11 juga, dan ikut organisasi pencinta alam yang bernama Palaskada, dan saya dilantik menjadi ketua umum pada tahun 2021. Wah, mantap. Ini berarti nggak salah ini bintang tamunya. Salah satu ketua organisasi pencinta alam yang ada di sekolahnya Palaskada ya, di SMK 2 Mataram. SMK 2 Mataram. Mantap, mantap. Ya, saya tanyakan ini dari kapan ya? Kapan mulai mendaki atau hobi mendaki ya? Sudah hobi waktu itu atau gimana? Kapan mulai mendaki pertama kali? Atau siapa yang ngajak? Istilah sekarang siapa yang ngeracunin pertama kali ke Rinjani? Kapan? Pendakian pertama itu tahun 2014, seru banget. Dan di Rinjani menjadi salah satu pendaki terkecil pada tahun itu. Kelas Baru naik kelas 4 SD. Baru naik kelas 4 SD ya. Tahun berapa itu, inget ya tahunnya? Kira-kira tahun 2013-2014. Terus untuk di Rinjani, jalur mana saja yang pernah dilewati? Nah, ini ada kita, jalur mana saja yang pernah dilewati? Untuk di Rinjani, pertama kali naik itu lewat jalur Sembalun, dan pulangnya itu Senaru. Yang kedua kalinya itu naik lewat jalur Torian, pulangnya juga Torian lagi. Nah, yang ketiga kali lewat jalur selatan atau Timbanuk. Yang keempat kalinya itu lewat jalur Torian lagi, pulangnya Torian lagi. Yang kelima kalinya itu lewat Sambi Elen, dan baliknya Sambi Elen lagi. Kalau bukit, hobi ke bukit juga? Hobi juga. Karena ada beberapa bukit. Berapa bukit? Yang pertama kali didaki Bukit Priasingan, yang kedua Bukit Kondo, Propo ya. Yang ketiga Sapana dan yang ketiga itu Bukit Malang. Yang keempat itu Sapana dan Dawan. Yang belum waktu kejadian yang kesurupan. Oh iya, di Bukit Pepada ya, 17-an di sana. Seru juga. Salah satu pendakian saya ikut ya waktu itu. Salah satu pendakian terseru juga. Itu istilah rekan-rekan bilang origade. 17-an juga itu. Seru sekali. Naik pakai pakaian daster itu ya. Bersama rekan-rekan anak-anak tim. Anak-anak GAM. Gerakan anti mubazir. Entah apa ya penyebabnya disebut gerakan anti mubazir. Mungkin nggak ada yang mubazir. Ya, selamat sore juga ya. Assalamualaikum buat rekan-rekan yang ada di para pecinta alam yang di Lombok Timur, Lombok Tengah, Lombok Utara dan yang lainnya ya. Salam untuk semua pecinta alam lah yang ada di Lombok. Seperti itu. Terus yang saya mau tanyakan ini, mana jalur terfavorit? Atau menurut Alia Dita, jalur yang paling senang dilewati mana ya? Kalau untuk jalur Rinjani.
terfavorit di Rinjani itu di jalur selatan. Jalur selatan. Di Bandung ya? Ya. Alasannya? Karena treknya itu landai, nggak kebanyakan nanjak gitu loh. Nggak ekstrim juga buat pendaki pemula kalau mau coba Gunung Rinjani disarankan gitu. Jalur selatan. Kalau ke jalur selatan waktu tahun berapa ya? Itu tahun 2019. Tahun 2019. Awal jumpa ya sama, kalau tidak salah awal jumpa sama rekan-rekan GAM. Ya. Ketemu juga sama pendaki Merah Putih. Oh ya, betul. Waktu itu kayaknya untuk 17-an juga ya. Acara Rinjani Merah Putih. Tapi kita nggak tergabung ya kemarin di dalamnya, cuman jalan barengan. Beda beberapa jam ya. Mungkin beda 1 hari. Sempat ketemu juga di pos 3 ya, di tempat pengambilan air ya, mungkin pos 3 ada ketemu. Awal jumpa sama Pak Senior juga ya, Mang Itang. Selamat sore Mang Itang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selalu harapan untuk Mang Itang dan segenap anggota jajarannya juga ya. Awal jumpa ketemu di sana sangat asik, tidak berkesan. Habis Jumatan waktu itu di sana, kebetulan rekan banyak bisa mendirikan sholat Jumatan di sana. Habis itu diingat ya, dikasih suguhan kopi hangat sama ambon lepak. Seperti itu ya, ambon goreng. Waktu itu pendakian di jalur selatan itu lagi tren banget di 2019. Lagi rame ya, Rinjani Merah Putih. Anak-anak anak siapa ya, ramai sekali tuh. Kalau menurut saya itu tempat para dedengkot pendaki Lombok ya. Kalau untuk acara yang kemarin tuh banyak pendaki senior yang ada di sana waktu pendakian Rinjani Merah Putih yang pertama. Itu semua para penggawa sudah senior kayaknya, para legenda. Para legend itu ada semua di sana ya. Nah, terus kejadian apa menurut Alia Dita yang paling seru di saat pendakian ke Rinjani? Enggak ngerasa kejadiannya yang paling seru atau yang dirasakan paling ya gimana, aneh atau seru atau paling senang waktu pendakian yang mana? Sebenarnya di setiap pendakian itu ada momen serunya, dan di setiap pendakian itu pasti ada pelajaran yang bakal diambil. Nah, menurut saya yang paling seru itu pas pendakian di Bukit Kondo. Nah, treknya itu malam. Kejadian lucunya itu kita jalan jam, kalau nggak salah jam 9. Kondo, berapa orang itu? Kalau nggak salah 14 kayak. 14 ada rombongan satu RT. Nah, di tengah perjalanan itu kayak di punggungan Bukit Kondo. Nah, yang terlihat di mata kita pas malam itu kayak lintasan kecil banget, sampai-sampai semua partner pendakian pas itu tuh sampai-sampai jalannya tuh kayak merangkak. Padahal pas pagi kita bangun ngelihat jalannya tuh besar banget. Gitu deh. Seru banget, sampai-sampai ada yang jalan merangkak, ada yang mau turun lagi. Karena mungkin pengaruh kondisi malam ya. Treknya juga tidak terlalu ekstrim tapi lumayan. Kecil, kiri kanan jurang. Ya lumayan lah. Karena gelap mungkin penglihatan kita tuh kecil pas malamnya sampai seru di sana ya. Soalnya kondisi rame-rame juga. Untuk yang paling berkesan itu ya. Dan kebetulan pas itu nanjaknya sama komunitas Gumpala. Oke, selamat sore juga Gumpala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gumpala ini juga salah satu kelompok pecinta alam yang ada di Mataram ya, yang personilnya sering sekali, saya terutama ya, sering gabung ikut diajak ngebukit atau ke Rinjani.
sampai 2017 kemarin pun juga sempat ketemu di Rinjani seperti itu. Nah, untuk jalur, nah, mana jalur kalau menurut Arya Dita jalur yang paling berkesan sudah yang angker. Nah, yang angker ya. Kalau menurut Arya Dita jalur yang paling serem atau angker di Rinjani yang mana? Sebenarnya sama aja sih ya, karena nggak pernah nemuin kayak kejadian yang aneh-aneh banget. Tapi entah ya, nggak tahu kenapa di jalur Senaru di Rinjani kayak ya hawanya tuh gimana ya, aura di sana itu kayak mistis banget, padahal di sana tuh nggak ada kejadian yang aneh-aneh banget. Senaru, pulang lewat Senaru kalau nggak salah pendakian pertama ya. Apalagi itu pendakian pertama. Pendakian pertama. Masih umur 8 tahun. Ya, saya sama Arya Dita itu pendakian yang pertama, umurnya masih SD, mendaki pulang lewat Senaru. Jalan malam. Iya, ketemu malam waktu pulang dari Senaru. Ya, terus terang seperti itu. Saya juga merasakan kalau untuk semua jalur nggak pernah sih nemu yang aneh-aneh atau penampakan atau suara yang asing, sesuatu yang ganjil sih nggak pernah. Cuma memang saya juga pribadi ngerasain seperti itu. Kalau jalur Senaru itu seperti itu, auranya seperti itu, agak serem, angker, apalagi kalau pulang malam. Padahal kalau jalur yang aman ya paling aman Senaru. Tidak ada jalur simpang, tidak ada jurang karena di sana kan hutan ya, hutan sudah mulai turun. Tapi entah kenapa ya, memang kalau Senaru aura untuk hutannya itu seperti itu. Saya pribadi ngerasanya kayak jalurnya ini yang salah. Kita kayak ngerasa seperti itu, ada simpangan yang lain, kita salah jalur. Pribadi saya sering ngerasain seperti itu di Senaru. Padahal kalau faktanya Senaru itu jalurnya paling aman ya menurut saya. Satu, tidak ada simpangan, jurangnya juga nggak ada seperti itu. Walaupun untuk trek malam itu santai aja karena tidak ada kiri kanan jurang. Walaupun ada banyak jenisnya, kalau Senaru itu modelnya ada tangga-tanggaan ya, kayak model tangga-tangga karena banyak pepohonan di sana. Kalau untuk jalur pulang ya lumayan. Untuk jalur pulang saya rekomendasi untuk Senaru. Tapi kalau pemula kayaknya agak memang sedikit ekstrim ya untuk jalur tangga-tangganya. Kalau berangkat lewat sana, kalau pulang saya cenderung untuk Senaru. Asik. Untuk pemula berangkatnya paling asik kita ngerasain lewat Sembalun ya. Jalurnya landai dengan kondisi padang savana. Apalagi kalau dulu masih belum PPKM ya, dibatasi, kita bebas kalau dulu. Kalau sekarang 3 hari 2 malam, makanya kita gimana kalau sekarang harus berangkat pagi ya, kalau lewat jalur Senaru atau Toleran sekarang dibatasi. Kalau dulu asik, kita mau berangkatnya lewat paling Sembalun tuh asik malam. Jalan mungkin habis sholat maghrib atau isya, kita targetnya di pos 2 atau pos 3. Biasa sih pos 2, target pos 2 santai karena di pos 2 itu banyak air ya, area campnya juga luas. Sebenarnya di semua pos ya ada air lah. Di pos 1 ada, namun jarang yang tahu ya kalau pos 1 ada sebenarnya. Itu mungkin buat yang agak mungkin untuk darurat, sekedar informasi ya. Untuk sebenarnya yang saya temukan pribadi, semua pos yang jalur dari Sembalun itu ada air, jangan khawatir. Mulai kalau dari pos 1 itu di sebelah, kita berhadapan sama pos ya, di sebelah kanannya itu dicari saja, di sana ada jembatan kecil. Nah, jadi bisa dimanfaatkan
Mungkin kalau untuk air minum agak kurang enak ya, tapi untuk sekedar darurat untuk berwudu bisa, karena airnya tidak mengalir, karena di sana ada sejenis genangan batu ya, di bawah jembatan tuh ada di sana. Kalau sekedar untuk berwudu pakai masak bisa itu suatu. Kalau pos 2 ya jelas, kalau pos 2 paling banyak air ya. Sekarang udah dibuatin penampungan, sekarang penampungan air sangat besar. Kalau pos 2 area base campnya juga sangat bagus, makanya untuk rekomendasi kalau untuk yang mau nginepnya ya di pos 2 bagus. Base camp luas, area campnya luas, tempat pengambilan airnya juga banyak seperti itu. Kalau untuk pos 3 ya bisa lah, untuk trek ngambil airnya ada. Kalau sekarang terakhir karena bekas gempa kemarin ya, pos yang biasa dilewati itu tapi udah hancur, jalurnya agak melipir ke bawah ya. Kalau sekarang yang setelah gempa turun lewat kali, dan persediaan airnya pun juga kita gali sedikit ya, digali. Tapi kalau sekarang saya lihat kemarin terakhir naik banyak bekas galian, di sana juga kita bisa ambil air walaupun sedikit-sedikit di pos 3, tapi masih layak untuk dijadiin air minum seperti itu ya. Selanjutnya sampai Pelawangan, di Pelawangan masih ada air ya, walaupun sekarang agak debitnya sedikit, tidak kayak sebelum gempa, namun masih ada dan bisa difungsikan. Baik, kita kembali ke Aliadita ya. Tadi untuk jalur favorit, jalur yang menurutnya paling angker. Kalau yang paling sulit atau ekstrim, nah kita sebut ekstrim. Kalau menurut Aliadita, jalur terekstrim mana? Terekstrim Di sih Rinjani. kayaknya sebenarnya sama doang, tapi menurut saya sih, menurut pribadi kayaknya Torean ya, wajar lah. Torean jalur favorit pendakian untuk pulang. Ini lagi udah berapa tahun ya, yang dari luar Pulau Lombok juga biasanya minta antar lewat itu, masuk Sembalun pulang Torean. Hampir semua ya kalau pulang sekarang pulangnya lewat Torean, atau malah ada lagi sekarang jalur yang lebih pendek, mungkin agak bisa treknya dipersingkat 2-3 jam ya, sambil Elen. Nah, tak coba berapa kali juga. Berarti yang terekstrim Torean ya. Ya karena kondisi jurang ya, jalurnya juga tidak lebih dari setengah meter ya, kisaran setengah meter, bahkan ada yang 2 jengkal. Namun jangan khawatir ya untuk rekan-rekan yang mau mencoba jalur Torean. Kalau sekarang sih sudah, menurut saya pribadi sudah layak, sudah diresmikan juga ya, sudah layak dilalui. Karena di tempat-tempat yang disebut ekstrim tadi ya, yang menakutkan, sudah diperbaiki semua. Di tebing yang kisaran 2 jengkal jarak sekarang udah dipasangi tali atau tempat pegangan yang kuat ya, udah bagus. Tangga-tangga juga yang kemarin pakai tali sudah diganti sama tangga kayu, sudah bagus. Jalur yang ke sebelum mana ya, ke sebelum Gua Putri, tangganya kemarin terakhir tak cek juga sudah diganti, bagus. Tali udah diganti, enggak pakai tali timba ya kayak yang tahun-tahun dulu. Sekarang talinya sudah bagus, diganti semua. Ya memang jalurnya ekstrim, namun sekarang memadai, sudah diperbaiki. Kayaknya untuk pemula juga enggak apa-apa. Yang penting ada teman yang ngawasi atau ada bimbingan ya. Asal jangan pemula sesama pemula. Usahakan seperti itu. Saya juga rekomendasinya kalau naik gunung itu sebenarnya
gunungnya sama saja. Tidak ada gunung untuk pemula. Yang pemula itu harus dipasangkan dengan pendaki lama, atau yang paling tidak ada pendaki yang pernah ke sana. Ya, untuk pendaki yang ingin mendaki kemana saja itu ya, tekniknya seperti itu. Kalau nanya pendaki pemula ya sama saja. Tekniknya kita harus mendaki sama orang yang pernah mendaki. Jangan asal sembarangan mendaki, bukan untuk menakuti ya. Cuma seperti itu tekniknya. Karena gimana pun pendek atau kecilnya gunung, kalau mendaki sendirian atau sesama pendaki yang belum pernah nanjak, itu akan sangat beresiko. Lagi kalau rombongan banyak, makanya tekniknya seperti itu. Harus ada salah satu pendaki yang pernah ke sana untuk menjadikan lebih mudah. Dan jangan lupa ya, untuk pendaki diperhatikan ya, jangan mendaki atau melalui jalur malam hari kalau memang belum pernah dilalui siang hari. Itu nanti untuk next selanjutnya kita ceritakan kisah yang serem-serem seperti itu ya, kisah-kisah pendakian malam, kisah-kisah pendakian horor. Nanti untuk next selanjutnya kita ceritakan. Sekarang kita cerita yang ringan-ringan saja. Tadi ya sampai pendakian paling ekstrim. Terus nih yang saya mau tanyakan, di selama pendakian ini ya, untuk Alia Dita, sang mantan ya, mantan pendaki cilik, untuk jalur mana yang pernah dirasakan yang paling melelahkan, atau kejadian apalah paling dirasainnya itu sangat lelah Ekstrim atau banget. ya sangat ekstrim mungkin yang dilalui, sangat melelahkan untuk pendakiannya. Kejadiannya pernah ngalamin seperti itu nggak? Oh iya, kayaknya di 2020 kemarin akhir bulan. Akhir tahun. Oh iya, Akhir tahun itu ya. Naik ke Rinjani lewat jalur Torean. Nah, di sana tuh dari awal mula pendakian itu sampai pulangnya lagi tetap hujan. Hujan plus badai. Badai. Hujan dan angin. Nggak direkomendasikan pokoknya buat naik akhir tahun di Rinjani. Iya, sebenarnya seperti itu. Kalau kondisi pendakian yang saya rasa asik ya seperti itu. Bulan Juni, Juli, Agustus, September ya. Dan Jangan Januari, Februari kayaknya, atau akhir tahun ya, musim angin, musim hujan. Itu kenapa itu? Kalau ngerasainnya pendakian paling melelahkan, ayo nggak apa-apa diceritain. ya karena dari awal mula pendakian itu cuacanya nggak gimana ya, nggak sama sekali mendukung. Dari awal perjalanan itu udah mendung. Tapi untungnya pas pendakian hari pertama kita sampai nggak ketemu hujan. Berapa orang tuh? Kita berempat. berempat ya? Hmm. Ya ini kebetulan berempat, dia sama adiknya Hari, saya sama Bang Imam. rekan yang dari Mas Wage, Bang Imam. Selamat Pak sore Bang Imam, sehat selalu harapannya Pak Imam. Itu salah satu pendaki senior sekali ya menurut saya, Bang Imam yang ada di Mas Wage. Jam tayangnya sudah luar biasa. Oke, sehat harapannya Bang Imam sama rekan-rekan GAM yang lain ya. Dan sekarang udah ganti nama atau apa kalau dulu GAM. Yang nanti Muwazir. Ayo dilanjutkan Alia kita. Berempat berarti ya. Iya. Pendakian hari pertamanya itu alhamdulillah banget nggak ketemu hujan sama sekali, walaupun cuacanya mendung. Nah yang kedua, dari awal mulai treknya itu udah gerimis, tapi tetap nekat berlanjutin perjalanan. Dan jalannya itu dari pagi sampai malam maksain. Terus kebetulan itu juga hujannya nggak berhenti dari pagi sampai malam, nggak ganti baju. Bajunya udah basah semua. Sampai di Punggungan sebelum Gua Putri kayaknya ya. Berarti kita waktu itu hujan dari jam 9 ya kalau nggak salah. Dari awal trek. Dari jam 9 pagi ya betul. Dari jam 9 pagi sudah kena hujan
kebetulan juga jas hujan kayaknya kurang Sempat Kurang. sobek juga kurang bagus ya kemarin tuh. jas hujannya. Jas hujannya sangat tipis, robek. Ya itu kena hujan dari jam 9 pagi. 9 pagi sampai Sarasin malam ya. Full kena hujan. Memang sangat melekat di mana juga di air terjun. Di air terjun juga sempat neduh Sempat neduh. buat kopi, masak mie. Malahan mau kena longsor tuh ya kalau tidak salah. Ceritanya gini. Jam berapa tuh? Siang jam 2. jam 2. Itu memang musimnya hujan angin ya. Kebetulan istirahat di air terjun Penimbunan ya, air terjun Penimbunan sama ya Alia Dita, Hari, saya sama Kang Imam. Sempat buka pakai plesit ya, buka plesit buat kopi di sana. Lagi asik ngopi ya seperti itu. Nanti saya kirimin klipnya nanti. Sempat ngopi, lagi masak mie, udah hujannya besar sekali. Ditambah lagi kan kita kalau di Penimbunan ya, air terjun Penimbunan kita ngambil view-nya di kali, bukan sekali ya, kali ya, kayak kali curug batu di sana. Nah lagi asik-asik buat kopi, tiba-tiba air datang dari belakang, dari atas. Nah seramnya di sana. Kalau menurut saya juga udah kita neduh nggak bisa, akhirnya tarik playseat, angkut barang-barang, keseluruhan anak ini lari dulu ke atas. Seperti itu. Masih hujan berlanjut sampai malam ya. Terus rasain capeknya di pas mana? Di Punggungan sebelum Gua Putri. Nah di sana tuh sempat hampir hipo ya, karena kondisinya dari pagi tuh kena hujan sampai ketemu malamnya lagi. Trek maut. Nah itu Bang Ayan Capung bilang seperti itu, trek maut. Walaupun cuman kalau dari bawah ya, dari bawah kali air kalak tuh sampai atas, kalau saya ngerasainnya itu paling lama setengah jam ya kalau santai-santai. Tapi kadang kondisi di sana kita nemunya pas lagi jam 12, jam 2 siang itu sangat melelahkan ya. Kalau orang cepat bisa 15 menit, tapi yang landai, yang slow bisa setengah jam. Tapi ya seperti itu, tidak ada bonus di sana. Full, makanya kalau mau nanjak ke sana di bawahnya kita istirahat dulu. Nggak apa-apa, sambil minum dulu, sebat dulu ya, sebatang 2 batang, terus tinggal naik ke atas. Ini juga jadi kita ngerasain di sana kemarin. Sore ya, kita nyampe sana sore. Pas mau maghrib kayaknya. Iya, mau maghrib di samping hujan ya. Sebenarnya sangat ya betul, mungkin sedikit saya paksakan ya untuk pendakian yang kemarin, karena saya ngerasainnya kalau kita istirahat di kondisi hujan seperti itu, istirahatnya harus istirahat total, buka tenda dan bermalam. Sedangkan kemarin anak-anak ini enggak saya kasih istirahat karena kondisi kalau Torian tuh kondisi basah dan tebing, tidak ada tempat yang layak untuk membuat atau mendirikan tenda. Makanya kita kasih ngopi, makan seadanya, istirahat makan sebentar langsung jos, tidak saya kasih istirahat lama-lama. Karena kalau hujan kita istirahat lama itu yang datang malahan rasa dingin ya, seperti itu. Kalau kita masih bisa tenaga untuk berjalan, nanti kita berjalan ya. Alhamdulillah kemarin itu sampai malam kita bisa sampai Gua Putri. Nah di Gua Putri saya saranin dia kalau memang mau istirahat ya istirahat. Kalau kita camp di sini ya enggak apa-apa, camp di sini. Biasanya enggak apa-apa, nanti kita geret kita jalan lagi ke Segara Anak. Itu kalau dari Gua Putri, kalau menurut saya perjalanannya sampai Danau sekitar 1 jam lah. Kalau hitungan santai, hitungan slow seperti saya, mendaki slow ya 1 jam. Mungkin ada yang sempat setengah jam, malahan ada yang kurang ya. Kalau dari Gua Putri sampai Danau bisa kurang setengah jam. Itu kadang dari Gua Putri mampir ke Gua Susu, baru naik ke atas ke Danau.
seperti itu. Betul, memang terekstrim ya kalau dihitung kemarin itu sampai Danu. Kemarin juga kita kena hujan badai, itu sedang akhir tahun 2020 ya mungkin. Ya, wajar dibilang sama Alyadita itu pendakian terlelah ya. Sampai Danu, itu ceritanya sampai Danu buka tenda ya. Makan nggak sempat makan ya karena terlalu lelah. Paling kita cuma buka tenda, makan roti sama ubi ya, kemarin itu aja ya. Habis buka tenda langsung masuk istirahat karena kondisi angin yang sangat keras ya, angin plus hujan. Di situ saya ngerasain juga ya, lelah juga ya karena pegang prim tenda sampai subuh pagi itu, dibantu sama hari itu tengah malam. Bang Imam kayaknya udah memang kondisi sangat lelah ya kemarin malamnya. Siangnya sangat lelah, malam itu dia tertidur pulas. Alyadita juga tidur. Hari juga sesekali ikut membantu ya, bangun untuk jaga tenda. Itu kondisi sangat serem ya. Tendanya udah kita bangun ngejar view yang asik biasa di pinggir danau. Pun kondisi di sana sangat anginnya sangat keras dan hujan. Double layer tenda atau flashnya itu berapa kali terbang, paku lagi, tak tindih sama batu. Makanya itu sampai pagi saya nggak tidur ya, terus terang saya pegangin. Sampai mana tadi? Sampai Segara Anak ya, sempat terpotong aja itu. Kondisi malam itu ya memang Segara Anak sangat serem. Dan untungnya juga sempat pindah ya dari samping danau jadi samping tebing. Kita pindah besok paginya itu. Dan malam itu nggak ada tenda selain kita sendiri, cuma satu tenda yang di Segara Anak, cuma tenda kita sendiri itu untuk malamnya. Ya itu sampai subuh kita pegang tenda, hari sebelah kanan, saya sebelah kiri untuk nahan angin. Kalau hanya angin mungkin saya biarin ya karena sangat kantuk. Apa-apa, premnya mau patah mau apa, yang penting kita bisa tidur. Cuman mau nggak mau ya, kondisi malam itu saya harus pegang premnya biar nggak patah karena di samping angin juga kondisinya hujan. Takutnya seperti itu, kalau prem udah patah air masuk ke dalam, takut kena dingin ya di dalam tenda. Dan kita pindah besok paginya, pagi kita pindah di jalur air ya, yang kondisi tanahnya agak curug ya ke bawah. Kita bisa buat tenda di sana, tidak terlalu kena angin ya untuk beberapa malam berikutnya, lebih asik di sana ya. Nah itu tadi berarti jalur terekstrim, jalur yang paling melelahkan ya, pendakian paling melelahkan versi Alyadita. Itu serang saya juga versinya seperti itu. Terus untuk pendakian kapan terakhir nih untuk Alyadita? Terakhir pendakian terakhirnya kemarin bulan Agustus ya 17-an di Rinjani. Oh berarti kemarin sempat naik lagi ya, Agustus. Lewat mana? Sembalun? Lewat Sambi Elen. Oh Sambi Elen. Ya sekarang kayaknya lagi rame-ramenya jalur Sambi Elen. Kebetulan sempat beberapa kali survei juga ya, nah lewat Sambi Elen. Jalurnya sekarang bagus. Untuk motor sudah bisa sampai atas di parkiran di Pak Madidanu ya namanya. Kalau mau bisa hubungi saya ya, kalau mau tanya-tanya untuk jalur pendakian atau pendakian Sambi Elen, lokasi parkirnya, modal treknya gimana, nanti kita informasi. Ada tempat parkirnya bagus, asik, orangnya ramah ya. Pak Danu juga selamat sore Pak Danu, sehat selalu ya Pak Danu sama keluarga, selamat lagi nonton. Terima kasih sekali untuk parkirannya di Pak Danu. Parkirannya juga bagus ya, aman. Dan tak lupa disuguhkan kopi khas kalau Pak Danu.
Untuk tempat registrasinya sekarang ya bagus, udah bersih. Sampai terakhir kali kemarin ya, sangat nyaman untuk tempat registrasinya. Ada Pak siapa di sana, Pak Topan. Selamat sore Pak Topan. Untuk yang ada di pos registrasi ya, yang di Sambilan ada Pak Topan di sana, salah satu ketua CNGR, Pak Topan. Ya seperti itulah untuk untuk sesi kali ini kayaknya ya. Kita sekedar perkenalan aktivitas mantan pendaki cilik kita. Ya tidak seperti itu, kita ngomongnya ringan-ringan saja. Next untuk nanti video selanjutnya ya, kita akan buat atau kita undang narasumber yang pernah mengalami kejadian-kejadian aneh atau kejadian horor pendakian ekstrim di Rinjani. Untuk next selanjutnya saya akan undang atau mungkin ceritakan ya kisah-kisah ekstrim di Rinjani atau di bukit yang pokoknya seputaran kawasan Rinjani. Atau buat rekan-rekan juga ya, silakan yang punya kisah-kisah menarik, kisah-kisah ekstrim atau pendakian lucu, pendakian yang nyeleneh atau apa ya yang menarik, silakan dihubungi WA saya bisa, atau lewat IG atau lewat apalah ya. Kita juga membutuhkan narasumber ya yang melalui perjalanan itu sendiri, yang menjalani kisahnya langsung seperti itu. Baik, selamat sore, kita tutup dulu untuk video kali ini. Next kita jumpa di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.